Selamat datang di podcast kami, podcast kelompok 1 MMUGM. Emba 49A. Selamat mendengarkan. Selamat datang di Tomcast Tom Podcast. Keren, rame banget ya penontonnya, pendengar dari Tomcast kali ini. Iya. Makasih Gandhi dan Zaki ya udah datang ke Tomcast kali ini. Apa kabar Gandhi, Zaki? Alhamdulillah Ya, sehat. baik. Terlihat ya seperti biasa, selalu baik-baik Sehat aja. ya? Sehat terus dia mah. Tenang aja. Mudah-mudahan di pandemi COVID-19 ini kalian tetap sehat ya. Dan teman-teman di rumah pendengar Tomcast yang setia tetap sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Iya, sama sesuai yang kita lakukan juga ya. Benar, kita menjaga. sebelum melakukan Tomcast kali ini kita udah melakukan protokol kesehatan juga teman-teman. Jadi Iya. kita sudah PCR dan kita sudah menjaga jarak ya. Iya. Dan- Pantas juga udah negatif semua nih kita semua. Alhamdulillah, negatif. Supaya menghindari omongan-omongan negatif juga. Benar, terhadap nanti kita penonton ada di sini ya disclaimer-nya ya. Kita taruh disclaimer di sini ya. Oke, Gandhi sibuknya apa? Lagi sibuk apa nih sekarang nih? Ya kalau sibuk sih balik lagi ke pekerjaan biasa ya. Udah mulai pekerjaan biasa, cuma memang kalau misalnya harus cerita ada yang menarik nih dari minggu lalu sebenarnya. Apa tuh? Jadi minggu lalu nih aku sempat liburan ke Jogja. Jogjanya di mananya nih? Wah, kalau nggak tahu nih kalian udah pernah dengar apa belum? Tapi ada namanya Desa Pager Harjo di Kulon Progo. Udah Oh, pernah Desa denger? Pagar Harjo. Iya. Pernah denger kan? Iya, Pernah dengar. Iya. Di sana kemarin, wah itu fun banget sih karena di sana banyak tempat wisata gitu. Kayak aku tuh ikut wisata kebun teh, terus juga sempet lihat tari lengger juga di sana dan beberapa tempat wisata lain. Nah, keren banget lah buat spot-spot foto buat dimasukin Instagram gitu, rasanya puas banget sih. Kayak sebentar lagi followerku juga bakal naik deh. Widih. Dari pos itu. Harapannya ya. Iya dong. Jadi Juga. selebgram. Oh iya, keren banget soalnya. Iya, mungkin di Desa Pagarjo itu kalau nggak salah ada wedang rempah kristal aren itu nggak sih? Oh, pas banget nih, betul banget. Emang ada produk itu. Jadi kebetulan aku bawa oleh-oleh juga nih buat kalian berdua. Kirain cuma ada di wallpapernya aja ya. Oh, di bawah juga ya ternyata ya. Betul. Wah, dong. keren banget. Oh, ini oleh-oleh Sama buat. ya kayak di wallpaper Oh. kita ya. Iya, betul. bener. Emang udah disetting ya? Oh, udah di setting ya. Benar. Betul. Benar, udah di setting Iya, ya memang ternyata. udah disetting kan. Jadi Iya. nggak usah kaku-kaku banget gitu. Iya. Coba bisa dijelasin ini apa sih? Wah, ini nggak tahu. Coba kita mulai dari Zaki dulu kali ya. Katanya Zaki udah pernah denger. Kamu beneran udah pernah ke sana belum? Udah lumayan tahu lah terkait dengan Desa Pagarjo itu. Jadi di Desa Pagarjo itu memang terkenal dengan kondisi alamnya yang sangat baik dan juga mereka itu memiliki produk utamanya yaitu wedang rempah kristal aren ini. Nah, wedang rempah kristal aren ini bisa tumbuh di sana itu karena memang didukung dengan faktor geologis dan kondisi alamnya yang dengan kualitas yang baik juga. Nah, selain itu juga ini di sana itu berbagai macam produk bisa dihasilkan. Salah satunya ini ada jahe merah, terus juga ada Ini gula jahe merah juga aren, sih, ya. kemudian juga ada temulawak, sama ada lagi itu jahe Oke. emprit. Jadi Gitu. emang macam-macam ya Iya, emang produknya ya. macam-macam. Boleh juga sih Zaki. Padahal aku yang liburan tapi dia tahu banyak. Iyalah, dia kan yang belajar. Keren banget sih. Tapi Aku mungkin baca-baca aja sih waktu itu. boleh nambahin kali ya, karena Oke. kebetulan aku saksinya langsung nih. Jadi memang betul kata si Zaki, di sana tuh ada potensi yang bagus banget buat si aren ini. Makanya bisa produk ini jadi, dan dari potensi itu memang tim G2RT ini yang menciptakan ini akhirnya melihat potensi itu dan bisa direalisasikan gitu. Jadi mereka itu berhasil banget menerapkan product development stage. Jadi mereka dari mulai konsepnya, terus visibility study ngelihat wah ini ada potensi yang bagus banget nih gitu. Terus lanjut ke product development stage selanjutnya gitu sampai ada di product specification, ada juga di design reviewnya juga. Jadi dilihat juga kira-kira apa yang bisa menarik ya. Mungkin mereka bisa ngelihat dari fungsionalnya dulu nih. Jadi memang dari jahe ini nih banyak banget potensi yang ada di dalamnya, bisa untuk menyehatkan, menyegarkan, menghilangkan pegal-pegal juga gitu. Jadi functional specification-nya tuh dapat banget di product development stage. Nah, untuk product development stage-nya juga mereka bagus banget. Jadi dibikin bubuk kayak gini jadi kayak biar gampang juga nyeduhnya kan. Terus lanjut ke step selanjutnya itu kan ada design review ya. Kalau menurut teorinya Heiser itu mereka juga berhasil menerapkannya dengan baik. Lihat aja kalian berdua, keren banget kan. Jadi Iya sih. simple aja, terus bisa ada stripnya juga, jadi kayak bisa dibuka bisa ditutup lagi kalau misalnya habis dipakai. Jadi dapat banget gitu. Dan setelah ini jadi ngasih hasil positif juga pas di test market dan di introduction to marketnya gitu. Jadi memang ternyata banyak yang suka juga. Jadi memang keren banget ini produk. Iya. Konsepnya tuh Udah. kayak aku pernah denger dari Bu Rika ya.
Iya. Konsep-konsep kayak gitu ya. Iya betul banget. Oh. Emang sebenarnya ngulang aja. Oke, Iya, diulang jadi aja ya gimana kita ternyata ya. bisa menerapkan apa yang Bu Rika sampaikan dengan sangat jelas sekali di kelas bisa kita terapkan di sini. Bener-bener. Keren Kita- banget, Gandhi. Iya. Kita Ini bisa juga- melihat tim G2RT ini jadi kayak ya akhirnya terimplementasi dengan baik gitu. Oke. Iya, ini juga udah ada sertifikasi halalnya juga, terus juga udah Oh, yang tersertifikasi. ini ya? Iya nih, Oh, udah ada iya, sertifikasi oke. juga. Jadi udah aman lah dikonsumsi sama kita-kita. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Ada sertifikasi Iya, halal ya. betul. Biar teman-teman di luar tuh yang ngedenger kita tuh lihat juga ya. Iya Iya, betul betul benar-benar. iya. Jadi ya memang bagus juga. Ini aku baru kepikiran juga jeli juga nih matanya si Zaki ya. Emang berarti tim G2RT sebelumnya tuh sudah bisa berpikir sampai sejauh itu ya bagaimana Benar. dia bisa mensertifikasi ini dan ini kan penting banget ya buat penduduk Indonesia yang Benar, memang mayoritas betul. muslim ya. Potensi bisnisnya itu di Potensi situ loh bisnisnya. untuk makanan halal ya, karena di Indonesia yang kata Gandhi juga itu mayoritas muslim juga tuh kebanyakan. Iya. Betul juga. Jadi ada rasa kepercayaan dari para konsumen itu sendiri kan. Tapi nih gengs, yang jadi pertanyaan sebenarnya aku sendiri juga nggak paham nih produksinya bisa sampai kayak gini gitu. Cuma ngelihat dari ya hasil review sendiri aja diterapin sama produk development stage. Tapi kalau alur produksinya sendiri nggak tahu sih aku gitu. Oke, Kalau tahu. kamu tahu nggak Ski? Mungkin Nah, kamu itu lebih tahu dari dia. Aku juga kurang tahu nih, makanya aku penasaran banget sama alur produksi dari Wedang Rempah Kristal Aren ini. Mungkin Iji atau ini Iya nggak Ji, tahu. katanya kamu tadi sebelumnya pernah denger Pernah juga dengar hal juga kayak nggak? gini. Oh, aku pernah denger nih, aku pernah diceritain sama Diandra kebetulan dia pernah kesana juga, Gan. Jadi katanya untuk produk Lengger Kristal Aren ini pertama-tama si petaninya itu akan menyadap pohon arennya setiap pagi atau sore. Jadi ada dua pilihan tuh, mau pagi atau sore, dan setelah itu setelah disadap, diambil hasilnya, setelah itu direbus. Nah, direbusnya ini juga masih pakai kayu bakar. Kamu bisa bayangin nggak Oh, masih ngerebus pakai tradisional kayu juga ya. bakar? Oke, tradisional Sangat banget gitu ya. tradisional. Jadi kayaknya emang harus perlu ditingkatkan lagi ya, tapi kondisi existingnya seperti itu. Dan setelah direbus itu memakan waktu selama mungkin 2 sampai 3 jam lah kalau aku nggak salah denger ya, 2 sampai 3 jam. Dan setelah direbus itu tujuannya agar si arennya itu mengental dan setelah sudah mengental akan dilakukan proses pengkristalan. Nah, proses pengkristalan itu setelah direbus digoreng lagi. Kebayang kan? Iya, iya, Direbus, iya. digoreng. Nah, digoreng itu akan biar lebih terjadi pengkristalan gitu, dan setelah itu akan digiling dan diayak biar lebih halus lagi. Jadi makanya nih kalau kalian lihat kan halus banget ya. Iya, Kalau sih, kita betul, bisa betul. lihat di sini, jadi prosesnya emang masih panjang dan masih lumayan tradisional. Nah, setahu aku juga di sana itu untuk proses produksinya masing-masing petani itu masih memakai rumahnya masing-masing. Jadi bukan semacam ada pabrik atau rumah produksinya gitu loh. Jadi masih sangat tradisional. Mereka nyadap sendiri. Terus proses membuat arennya itu juga sendiri-sendiri. Tunggu Ji, kalau misalnya prosesnya sepanjang itu terus dibikin sendiri-sendiri apa nggak efektif Iya, nggak sih? jadi kurang Jadinya- efisien gitu nggak sih? Bener, apalagi itu belum selesai loh. Oh, masih belum? ada Masih penambahan lagi? rasa, pakai laos, ada jahe, itu biar rasanya lebih gurih dan ada proses pengemasan. Nah, semua itu dilakukan sendiri-sendiri. Bisa Apalagi- kebayang nggak? Iya, apalagi ditambahin rasa gitu-gitu ya. Iya. Susah juga ya kalau misalnya kayak gitu apa bisa efektif kalau misalnya permintaannya banyak atau misalnya dari tim G2RT ingin mengembangkan ini lebih luas lagi? Iya kak, menurut itu aku sih dia. juga agak susah karena juga mereka yang setahu aku produksinya tuh mereka nggak bisa banyak-banyak banget tuh Gan, karena memang permintaannya juga masih belum banyak. Dan juga kalau aku lihat kan kalau aren itu kan masalah panen ya, kalau kita Iya juga. Iya. pohonnya itu harus dipanen dulu dan bisa jadi ada kemungkinan gagal panen juga Iya, loh. tergantung Jadi- kondisi alamnya juga benar kan. katanya juga kalau kondisi existingnya mereka gagal panen, mereka nggak ada stok untuk menjual ke konsumennya. Itu bahayanya juga sih di kondisi existing sekarang ya yang mereka hadapin sekarang. Iya sih. Berarti harusnya tuh kita bisa ditingkatin lagi ya. Itu mestinya Iya. tinggal diolah aja sih. Sebenarnya alur bisnisnya sudah oke ya. Udah Cuman harus terstruktur di-upgrade juga. lagi biar lebih efektif dan efisien. Iya, juga biar bisa permintaan juga kan banyak, nggak ada yang bisa menebak kan dari konsumen-konsumen mana aja. Nah, mungkin juga itu cukup dari produksinya itu juga kayaknya cukup panjang juga kan terkait dengan alur produksinya itu. Mungkin bisa lebih diefisienkan lagi untuk bisa menghasilkan Wedang Rempah Kristal Aren ini
siap saji, terus juga bisa langsung dihasilkan kepada konsumen-konsumen tersebut. Iya betul-betul Ki. Makanya waktu itu emang Diandra nggak ngomong lebih banyak ya. Maksudnya pasti ada kan best practice dari dia terkait peningkatan ini. Walaupun sebenarnya ini juga udah bagus, tapi emang kita ngelihat ya jadinya akan kurang efektif. Apalagi kalau misalnya tim UMKM G2RT ini juga ingin memperbesar cakupan pasarnya juga gitu kan. Bener sih, mungkin Diandra tahu kali ya, mungkin lebih enak kalau kita langsung call aja Boleh kali ya tuh. Diandranya ya. Betul betul Boleh, betul. boleh. Coba deh aku Coba langsung penasaran di-call nih. aja Diandra. Kita juga penasaran gak sih gimana sih alur produksi yang baik untuk Iya. terkait dengan Iya tempat kayaknya kesalahan masih ini. agak kurang ya. Maksudnya udah baik, cuman bisa lebih baik lagi Iya, nih. apa sih Iya. ini improvisasinya untuk Best practice-nya ya. best practice-nya untuk alur produksi ini gitu. Oke. Iya betul, mending langsung telepon aja karena aku nggak kepikiran sama sekali, aku nggak ngerti sama Iya. sekali sih kalau Emang masalah Diandra ini. di mana nih? Wah, kurang tahu juga Kita ya. coba call Coba aja ya. call Kita coba aja. call Mungkin aja bisa kali ya. bantuan panitia bisa di call ya. Kita Langsung call aja kali langsung ya. call aja Coba. kali. Hai Di, Hai Ji, kenapa nih tiba-tiba video call? sorry nih Di, ganggu. Aku lagi di Tomcast sama Gandhi sama Zaki. Kita lagi asik nih diskusinya tentang Desa Pagar Harjo. Waktu itu kamu pernah ceritain ke aku kan alur produksinya seperti apa. Kayaknya Gandhi sama Zaki juga penasaran nih. Aku sih udah jelasin dikit. Kamu bisa bantu jelasin gak Di? Yang terkait dengan alur produksi kristal arennya Pagar Harjo. Iya Di, yang existing mah udah aku jelasin tadi sama Gandhi sama Zaki. Jadi sebelumnya mereka kan produksinya di rumah masing-masing nih. Soalnya kondisi di Desa Pagar Harjo itu belum punya rumah produksi khusus yang tersentralisasi. Jadi alat-alat yang mereka gunain tuh masih alat-alat sederhana gitu. Nah, hal ini tuh ternyata bikin banyak kendala dalam proses produksinya. Contohnya yang pertama, biaya produksinya yang tinggi. Soalnya kan produksinya masih di rumah masing-masing warga ya. Selain itu, hal ini juga menyebabkan aspek dari higienitasnya belum terjamin. Jadi, sebaiknya untuk produksi itu dibuat di rumah produksi supaya produksi dapat tersentralisasi. Nah, di dalam rumah produksi ini kan juga ada kebutuhan energi ya, seperti listrik dan gas yang sudah terjamin, sehingga dapat mencukupi kebutuhan untuk menggunakan mesin produksi yang sudah disiapkan. Supaya apa? Supaya produksi kristal aren ini dapat menghemat waktu, jumlah dan kuantitinya juga lebih maksimal, sehingga keuntungan dari penjualan juga bisa meningkat. Nah, dengan adanya rumah produksi ini juga, aspek higienitasnya itu lebih terjamin dibandingkan dengan produksi di rumah masing-masing warga, seperti itu. Oh kayak gitu ya Di. Oh kalau abis itu bisa diapain lagi ya? Iya, jadi nanti di rumah produksi itu dibuat ada ruang penyangga. Nah, ruang penyangga ini adalah sebuah ruangan khusus untuk para pekerja yang baru datang untuk berganti baju dan juga menggunakan APD untuk menjamin higienitas dari produk. Nah, selanjutnya juga ada ruang raw material. Nah, ruangan ini tuh khusus untuk inventory atau tempat persediaan bahan baku, yaitu sadapan dari pohon aren itu. Hal ini tuh untuk mengantisipasi nih dari gagal panen dan juga gagal produksi, supaya penjualan bisa terus dilakukan jika terdapat pesanan yang melebihi kapasitas produksi pada saat ini. Nah, ruangan ini tuh adalah ruangan yang tertutup, yang mana dijaga suhunya supaya kualitas dari sadapan pohon aren tetap bisa terjaga. Kemudian, sadapan pohon aren yang tadi ada di ruang material, kemudian akan diproses di ruang produksi dengan cara direbus menggunakan kompor di atas kuali. Lalu setelah mengental dan mengering, langsung diproses dengan digoreng di wajan sampai mengkristal seperti pasir. Kemudian masuk ke ruang penggilingan untuk digiling, seperti itu. Oh gitu. Wah keren juga ya Di kamu. Kamu kok kepikiran juga ya untuk sampai bisa ke pikiran sampai ke level itu. Kalau untuk yang selanjutnya kamu ada ide juga yang sekeren itu juga? Iya, jadi kristal aren yang tadi itu kan baru mengkristal ya. Tapi untuk mendapatkan hasil terbaik, kristal aren yang tadi itu harus digiling lagi menggunakan alat, kemudian baru diayak supaya hasilnya lebih halus. Nah, setelah itu baru diberi rasa seperti jahe, cengkeh, laos, dan daun salam supaya lebih gurih. Setelah itu baru dikemas sesuai pesanan atau kebutuhan, misalnya mau 250 gram, 500 gram, atau 1 kilo. Nah, kristal aren yang tadi sudah dikemas ini kemudian akan diletakkan di ruang warehouse yang siap untuk dipasarkan. Oh iya, nanti juga pengunjung yang datang bisa melihat proses produksi kristal aren, karena produksi kristal aren ini dibuat transparan di dalam ruangan yang memiliki jendela kaca, sehingga pengunjung dapat melihat langsung proses produksinya seperti apa. Dan juga pengunjung bisa mencoba membuat kristal aren di ruang display. Nanti di ruangan itu akan ada sedikit demo pembuatan kristal arennya. Oh iya,
Untuk mengantisipasi adanya kendala terkait dengan kapasitas produksi dan juga kebutuhan maintenance alat, kami juga membuat ruang admin. Nah, ruangan admin ini berfungsi untuk pencatatan data, baik kapasitas produksi ataupun maintenance alat kapan saja, seperti itu. Oh gitu ya. Wah keren banget nih Diandra nih. Iya, makanya aku juga setuju banget nih sama Diandra. Jadi tercerahkan nih jadinya. Benar, udah cerah banget nih. Tadi aku baru tahu yang kondisi existingnya doang. Sekarang udah tahu best practice-nya. Bener juga ya Gan ya. Iya betul-betul. Aku nggak kepikiran loh tadi loh. Kayak aku kan sebelumnya tuh nggak tahu banget nih ya alur produksinya gimana. Terus habis kamu jelasin juga kan tadi Ji tentang existingnya juga. Terus yang masih ngerasa kayaknya masih ada yang ganjel. Terus habis itu dijelaskan juga kan sama Diandra yang akhirnya ternyata kayak gitu sih Ki. Ternyata sebenarnya ya sederhana tapi panjang juga gitu dan bisa dibikin lebih efektif gitu sama Iya Diandra benar, ya. jadi lebih efektif dan efisien juga. Betul, Dan betul, bisa betul, betul. untuk ke depannya Desa Pagarharjo itu bisa lebih baik lagi dalam alur produksinya juga Betul gitu. banget. Benar, Soalnya apalagi kan- tadi disebutin konsep-konsepnya Iya, juga konsepnya nyambung banyak banget banget. loh. Mm. Bisa Iya. diimplementasikan Mm. juga ya. Iya dan Betul, betul. kalau aku yang lihat potensi yang di sana ya dari hasil liburan kemarin emang sebenarnya masuk aja sih dan aku pikir best practice kayak gitu sih memungkinkan sih menurutku kayaknya bukan hal yang mustahil gitu. Jadi ini akan sangat bagus banget sih buat perkembangan dari G2RT ini untuk yang merek Lengger ini. Oke, mungkin makasih banget ya Diandra ya Iya, udah thank you Iya, banget. thank you banget Di udah ngejelasin Mencerahkan nih. Iya, kita semua mencerahkan ya. semua. Makasih banget Diandra. Maaf banget nih jadi ganggu-ganggu. Sama-sama, terima kasih ya sudah diundang di podcastnya. seneng kali ya dia diganggu ya. Iya. Wah, keren banget diskusi kita ini ya. Nggak kerasa loh udah jam segini aja nih. Oh iya, udah jam Kayaknya 10 juga nih. durasi kita udah kebanyakan nih ya. Kasihan nanti teman-teman di segmen kedua nggak dapet nih kebagian durasinya. Iya, Iya, betul. Makasih banget nih Gandhi sama Zaki udah nemenin diskusi, sama Diandra juga tadi ya udah nemenin diskusi. Siap, Iya, sama-sama. Makasih juga ya udah diundang nih ke sini. Alhamdulillah. Niatnya Ke tadi- Tomcast ini ya. Betul niatnya tadi bahas liburan kita jadi bahas yang lebih berbobot lagi nih. Bener, tapi kita jadi lebih produktif ya. Betul, Ini betul. diskusi ringan, santai dan berbobot tentunya. Iya, Iya, betul. Jadi, pastinya dong. Tomcast ini ada faedahnya gitu ya. Benar. Nggak sekedar nongkrong Benar, aja. ya, Nggak biar- cuma omong kosong Benar, belaka benar. aja, tapi juga bisa membantu juga perkembangan di Desa Pagarharjo juga. Betul. Iya, Emang betul. MMUGM tuh mahasiswanya emang sukanya kayak gini, produktif ya. Iya betul. Apalagi kita udah dijelaskan teori sama Bu Rika juga Nah, kan. itu Benar. dia. Terus implementasinya gimana? Ternyata ada juga gitu beneran. Oke. Jadi memang terbukti nih apa yang diomongin di kelas ya. nggak Setuju sih? banget. Benar-benar. Mungkin kalau mau lebih jelasnya nanti para penonton di sini mungkin mulai penasaran kali ya. Iya. Mungkin kita akan jelaskan lagi di segmen kedua dengan teman-teman kita lagi nih. Iya, pasti pada penasaran juga kan karena banyak banget nih yang masih akan kita bahas nih nanti. Oke. Iya, betul. Ya udah, mungkin kita tutup aja kali ya. Oke. Makasih Gandhi dan Zaki sekali Ya. lagi. Dan teman-teman di rumah mungkin bisa stay tune lagi ya di segmen kedua untuk nanti akan ada penjelasan lagi nih tentang strategi marketing, tentang struktur organisasi dan masih banyak lagi lah. Ya udah kalau kayak gitu sampai jumpa di segmen kedua. Bye bye. 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 Iya, jumpa lagi dengan kami di Tomcast, Tom Podcast. Yang meriah dong, yang meriah. Keren banget ya nama kita nih, kreatif banget. Udah berbulan-bulan loh ya kita mikirin nama podcast ini, akhirnya terciptalah Tom Podcast gitu. Nah tadi kita udah dengerin ya teman-teman di segmen 1 nih. Mereka bahas soal Desa Pagarharjo. Desa Pagarharjo, produknya juga yang ada di sini gula kristal aren dan juga yang gak kalah penting sistem produksinya dari hulu ke hilir. Sekarang nih segmen 2 kita mau bahas apa guys yang gak kalah penting juga gitu ya dari alur produksi dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita lebih detail lagi nih bahasannya, kita mungkin memperkenalkan diri masing-masing dulu ya. Di sini ada aku Marsha. Andreas. Aku Meli. Dan saya Dendri. Iya. Anjay. Iya, kita di sini akan bahas sesuatu hal yang mungkin penting juga nih dalam proses produksinya produk kristal aren.
mungkin kalau kita simpulkan ya dari specialty dari masing-masing, kita mungkin bahas masalah pekerja kali ya, petaninya. Boleh Mbak. Benar, boleh. itu penting sih Mbak. Jadi kita harus bahas tentang penduduknya juga nih. Nah benar, yang ada di Desa Pagerharjo ya. Mm-mm. Dan mungkin nanti kita bisa lanjut juga bahas soal produknya sendiri. Karena kan sayang banget ya kalau internalnya itu manusia pekerjanya dan lain sebagainya udah bagus, tapi kalau kita nggak tahu gimana cara memasarkan ini ke masyarakat luas, sayang juga gitu ya. Mungkin kita bisa bahas pastinya. itu gitu. Iya, betul. Tapi teman-teman di sini udah tahu belum sih Desa Pagerharjo itu seperti apa? Jadi di Desa Pagerharjo itu para pekerjanya ini pekerjaan utamanya adalah petani dan berkebun juga. Benar. Jadi setelah mereka selesai nih dari sawah atau dari kebunnya, mereka baru nih masuk ke rumah masing-masing untuk melaksanakan sistem produksi dari gula kristal aren ini. Nah, jadi kebayang gak sih kayak kita aja kerja sama kuliah jadi satu tuh capek banget. Mereka harus bertani, berkebun, lalu pulang ke rumah masih harus memproduksi si gula aren. Ya kan? Jadi dari segi tenaga, waktu, pikiran itu terkuras banget nih untuk para petani di sana gitu. Jadi menurut teman-teman di sini yang udah expert ya, gimana ya kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu agar mereka ini lebih efektif dan efisien? Mungkin dari Mas Andreas kali ya. Ada ide nggak Mas? Ya itu emang kayaknya masalah utamanya itu pertama di soal kapasitas ya. Bener-bener. Kalau kita lihat itu orang-orang itu para pekerjanya dia mengerjakan hasil produksinya sendiri kan. Nah dia menghabiskan waktu hampir seharian untuk melakukan proses produksi sendirian. Ah betul. Bisa dibayangkan kayak gimana kan. Nah makanya itu harus diubah dari yang sebelumnya tradisional itu menjadi tersentralisasi. Iya. Nah kenapa sentralisasi? Supaya dengan sentralisasi itu dia semakin efektif, cost-nya turun, dan kemudian produktivitas pekerja semakin meningkat. Menarik. Betul banget tuh Mas. Menurut itu poin-poin yang Mas Andreas berikan tuh menarik sih. Salah satunya itu tentang sistem mereka yang masih tradisional gitu Mas ya. Karena menurut referensi-referensi yang telah kami baca gitu ya, dari sisi sistem tradisional ini mereka itu masih melakukan penyadapan itu dan proses-proses selanjutnya itu secara individual gitu Mas. Jadi setelah mereka menyadap, masing-masing petani itu membawa hasil sadapannya mereka ke rumah mereka sendiri, yang dimana itu adalah production house-nya mereka masing-masing gitu. Nah baru di production house-nya ini mereka melakukan proses produksinya itu selama 1 hari gitu Mas. Dan itu kebayang kan salah satu capaiannya mereka gitu kan. Nah menurut dari referensi-referensi, mungkin inilah salah satu faktor yang bisa kita lakukan improvement gitu. Kita harus bisa mencari best practice di mana kita bisa mengimprove sistem tradisional ini. Kalau menurut Kamel tuh gimana Kak? Oh, jadi kalau sistem tradisional ini tuh bisa makan waktu kurang lebih sekitar 5 jam ya Mas ya, Betul, untuk proses Mbak. produksinya. Betul. Lama Cukup juga. lama ya. Lama Mbak. Iya. Jadi kalau selama itu Sorry, 5 jam itu buat ngerebusnya aja loh. rebusnya doang ya. Iya, belum yang lain-lain tuh. Berarti bisa kita simpulkan kalau economic value-nya di sini nggak dapat maksimal nih. Betul, Benar. betul, Tapi betul, kalau Mbak. kita bisa lihat di sebelahnya, di mana sistemnya itu udah lebih tersentralisasi, sebenarnya dari awal kita lihat ya, itu untuk proses penyadapannya itu masih dilakukan secara individual nih sama masing-masing petaninya. Iya. Lalu hasil panen mereka itu semua dibawa ke suatu rumah produksi. Oke. Jadi di rumah produksi ini nanti mereka akan semua hasil panen itu akan diolah oleh satu orang pekerja menggunakan sistem yang lebih menggunakan mesin yang lebih modern, ya kan? Iya. Jadi otomatis proses pengolahannya juga lebih cepat. Nah, jadi hanya satu orang aja nih yang perlu bertanggung jawab di sini. Mereka bekerja secara bergantian 1 kali dalam seminggu. Jadi kan proses produktivitasnya juga meningkat, produktivitas penduduk juga meningkat. Mereka juga bisa sambil melakukan aktivitas lain, nggak perlu seharian hanya untuk mengolah kristal aren ini. Jadi mereka bisa sekalian melakukan kegiatan lain ya kayak kondangan, hajatan, hajatan dan sebagainya kan, gitu. Iya menarik banget. Jadi memang sangat penting ya capacity option ini konsepnya, terutama dari sistem tradisional shifting ke sistem yang sentralisasi. Betul, Jadi Mbak. di satu rumah produksi aja instead of sendiri-sendiri jadi satu, jadi lebih efektif dan efisien. Betul, Wah betul keren banget, banget ya. Oke, tadi kita udah sepakat ya akan memindahkan proses produksinya dari masing-masing di rumah masing-masing menjadi tersentralisasi di satu rumah produksi. Betul Mbak. Sekarang pertanyaan selanjutnya ya guys. Bagaimana nih para pekerja atau petaninya ini beradaptasi dengan suatu sistem yang baru, ya kan? Karena kan awalnya manual, awalnya sendiri-sendiri, ngurusin sendiri, tiba-tiba jadi satu.
Pasti ada perubahannya dong ya. Kira-kira gimana ya cara mengatur pekerjanya? Dan yang terpenting kalau kita nyimak banget nih materi dari Bu Rika soal job design. Pasti pernah dengar kan ya di sini teman-teman semuanya. Pernah, Mbak. Ini gimana kita mengimplementasikan teori ini ke sistem di Desa Pagerharjo? Itu tuh Mbak bisa dikaitin dengan self-directed teams. Ini tuh Gimana tuh, tentang memberi wawasan, memberdayakan, memberi wewenang kepada individu dalam suatu grup agar mereka bisa bekerja sama untuk mencapai suatu goals. Nah, salah satu yang paling penting yang perlu dibuat itu adalah struktur organisasi nih. Ya kan, ini paling penting. Jadi pertama pasti ada perlu ketua pelaksana di mana nanti dia akan bekerja sama, akan dibina oleh pembina G2 RT-nya. Kemudian di bawahnya akan ada penanggung jawab di bagian administrasi pemasaran dan juga di bagian operasi. Untuk bagian administrasi dan pemasaran ini mungkin perlu pekerja sekitar 1 atau 2 orang aja gitu ya. Oke. Nah, sementara kalau untuk bagian operasi dia kan akan bertanggung jawab dalam proses produksinya dari hulu sampai ke hilir. Otomatis akan memerlukan pekerja yang lebih banyak, sekitar 6 atau 7 orang lah gitu. Nah, jadi dengan ada struktur ini sistem pendelegasian tugas juga nantinya akan lebih rapih lah gitu. Nah, ini menarik nih Kak. Kalau kita bahas tentang struktur ini, mungkin kita bisa lihat di next slide-nya lagi. Nah, di sini tuh ada visual workplace di mana ketika kita melakukan sebuah pekerjaan gitu kayak Mbak ya, Mas. Nah, kita itu memerlukan sebuah SOP yang bisa kita lakukan dan bisa mereka jadikan sebagai guideline atau sebuah acuan dalam melakukan sebuah menggunakan peralatan ini gitu kan. Nah, karena seperti yang kita tahu di segmen 1 pun sudah dibahas gitu. Mereka ini ingin melakukan improvement untuk menggunakan mesin gitu kan. Dari mereka ingin menggunakan mesin untuk bisa membuat kapasitas produksi mereka lebih cepat gitu kan dan lebih efektif gitu. Nah, ketika mereka menggunakan mesin-mesin ini, otomatis potensi bahaya itu juga meningkat dah. Di mana SOP ini maka diperlukan untuk bisa mengurangi potensi kecelakaan gitu dan untuk meningkatkan K3 mereka gitu kan. Dan ketika mereka menggunakan SOP ini pun mereka bisa sebagai komunikasi mereka dengan orang yang selanjutnya akan menggunakan peralatan-peralatan ini gitu. Jadi komunikasi mereka itu bisa lancar dan pendelegasian tugas-tugas pun lebih lancar gitu. Jadi tidak terjadi sebuah miskomunikasi yang bisa menyebabkan atau mengganggu proses produksi itu menjadi tidak lancar gitu kan. Nah, itu sih kalau menurutku tentang job design-nya ini gitu, Mbak. Iya penting banget berarti ya, walaupun misalnya ini skalanya kecil ya, bukan seperti perusahaan besar tempat kita bekerja, lebih ke UMKM skalanya lebih kecil, tapi tetap diperlukan adanya job design ini seperti SOP, struktur organisasi dan lain sebagainya agar para pekerjanya ini lebih paham tanggung jawab masing-masing ya Betul, Mbak. dan itu mengurangi. sebagai best practice-nya ya, Mbak ya. Bener banget. Itu. Iya. Nah, sekarang kita pindah ke topik yang lebih spesifik lagi nih guys, yaitu bagaimana kita mengatur perubahan ini. Dalam artian gini, tadi kan dari tradisional ke mesin. Skill-skill pekerjanya kan belum tentu tahu ya mereka, belum tentu punya gitu. Itu gimana kita menanganinya guys? Ini kita sekarang bicara soal job enrichment ya. Nah, Tadi kan kita mau ubah ya jadi ke mesin ya. Sebelumnya mungkin mereka tuh sudah katam lah ya, sudah paham banget prosesnya tuh dari awal sampai jadi itu mereka udah lakukan tiap hari bahkan mungkin jadi mereka sudah terbiasa. Nah, tapi sekarang kan mau jadi di proses melalui mesin. Pasti ini sesuatu hal yang baru buat mereka gitu kan. Jadi kita perlu buat kasih suatu pelatihan, suatu training tentang skill ini meskipun sebetulnya mesinnya tuh nggak terlalu complicated sih, nggak terlalu yang high end juga enggak. Cuman ini mesin-mesin biasa aja gitu. Cuman paling enggak mereka harus ada di awal itu dikasih pemahaman dan bagaimana mengoperasikan dan bagaimana cara yang paling efektif dan efisien menjalankan melalui mesin tersebut gitu. Nah, nanti juga kita perlu yang kedua adalah bagaimana masing-masing pekerja ini dalam nanti mendeliver pekerjaan dari satu teman ke teman yang lain kan. Nah, itu penting juga. Dan juga ini tanggung jawab ini perlu kita berikan dari awal supaya mereka nanti terbiasa dengan pola yang baru ini gitu Mbak. Ada juga nih Mas yang gak kalah lebih penting nih, yang namanya employee empowerment. Itu gimana itu? Jadi mereka kan udah ditanamkan nih tanggung jawab ke dalam diri mereka karena proses produksinya itu udah mengalami sentralisasi kan. Nah, selain tanggung jawab, mereka juga harus memiliki rasa ownership nih terhadap produk yang mereka produksi. Gitu. Jadi yang tadinya mereka
bertanggung jawab atas produksinya sendiri, hasil panen mereka sendiri, punya mereka sendiri. Sekarang kan udah digabungin jadi satu. Oh nih. iya. Iya. Digabungin jadi satu. Jadi mereka juga harus bertanggung jawab sama hasil panen punya temennya. Iya. Iya benar. Gitu. Jadi dia harus punya nilai ownership di sini. Nah, disinilah pentingnya ditanamkan jiwa gotong royong nih di sini, ya kan? Iya benar. Nah, Iya, ini iya. nih kerennya program G2RT yang diinisiasi sama Bu Rika Fatima. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, kita tuh harus terus melestarikan gotong royong di Indonesia. Benar nggak teman-teman? Oh iya Betul, benar Pak. sih, Betul, benar betul, sih. betul. Benar ya? Jadi Benar. memang apa ya? Saya sekarang udah mulai mulai mengerti gitu mengenai pentingnya konsep G2RT ini ya. Iya. Bagaimana nilai-nilai gotong royong itu harus diaplikasikan ke kehidupan kita masing-masing gitu ya. Tadi juga kita udah membahas mengenai pentingnya juga mengaplikasikan nilai-nilai gotong royong ini tidak hanya di pekerjaan kita, kuliah kita dan lain sebagainya, tetapi sebagai masyarakat serta dalam para petani ini bekerja untuk membangun perekonomian Desa Pagar Harjo itu sendiri. Betul banget, Mbak. Kayak gitu sih. Iya. Dan juga gotong royong ini sebenarnya otentik dari Indonesia. Benar, benar Betul, banget. Otentik gitu ya. Iya, Gimana iya. caranya gotong royong ini bisa kita show off kepada dunia luar sih. Ya, Iya Dunia benar Indonesia sih, gitu. itu pasti akan keren banget ya Betul, untuk betul, next Mbak. stepnya. Tadi kita udah bahas ya soal pekerjanya, petaninya seperti apa nih sistemnya yang bisa kita implementasikan. Sekarang kita mau bahas ke hal yang gak kalah penting guys, yaitu bagaimana nih produk yang udah sekeren ini bisa kita pasarkan ke gak cuma di Desa Pagar Harjonya aja, gak cuma di Indonesia tapi go internasional juga ya kalau Iya. bisa gitu. Berarti kan kita harus mencari strategi yang tepat nih untuk bisa sukses dipasarkan di masyarakat luas. Kira-kira kita bisa pakai apa ya? Strategi apa sih yang pas gitu untuk memasarkan produk dari Desa Pagar Harjo ini? Iya Mbak, betul banget Mbak. Ketika kita berbicara untuk memasarkan sebuah produk yang sudah dibuat di Desa Pagar Harjo ini, maka kita akan berbicara tentang bagaimana strategi pemasaran itu kan Mbak ya. Nah, seperti yang kita tahu, salah satu strategi yang bisa kita pakai itu, best practice-nya itu adalah competitiveness, di mana salah satu teori yang ada di competitiveness ini adalah competitiveness using marketing gitu Mbak ya. Nah, dalam teori competitiveness using marketing ini terdapat beberapa poin yang bisa kita highlight atau bisa diterapkan di sebagai strategi untuk memasarkan produk ini. Yang pertama itu ada customer needs, di mana masyarakat Desa Pagar Harjo ini juga harus memperhatikan apa sih yang dibutuhkan oleh customer-customer yang ada di Indonesia bahkan di internasional gitu kan. Nah, salah satu keunggulan yang membedakan dari produk dari Desa Pagar Harjo ini dalam produk Crystal Aren yang mereka ini adalah produk ini adalah salah satu produk yang memiliki kadar glukosa yang kecil gitu. Dan ini menjadi salah satu faktor yang bisa mereka gunakan untuk mempromosikan produk yang mereka hasilkan ini. Nah, di mana yang kita tahu bahwa dengan kandungan glukosa yang sedikit ini bisa menarik perhatian orang-orang yang memiliki penyakit diabetes karena seperti yang kita tahu diabetes itu kan tidak bisa mendapatkan glukosa yang tinggi gitu. Nah, ini bisa salah satu menjadi poin yang bisa membedakan produk mereka gitu. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah mereka bisa melakukan market test dan evaluation gitu. Nah, di mana mereka ini akan melakukan tes kepada pasar gitu, customer yang menjadi incaran mereka gitu kan dari produk Crystal Aren ini gitu. Dengan memberikan salah satu contohnya itu kayak promo paket bundle sih, bundling lah, promo paket bundling itu yang bisa kita sebutkan. Nah, karena seperti yang kita tahu juga Desa Pagar Harjo ini sebagai desa wisata, mungkin mereka bisa menggunakan promo paket bundling ini dan mereka gunakan untuk memberikan suatu benefit lebih kepada customer mereka. Dan selanjutnya itu dengan melakukan setelah mereka memberikan contoh produk saat promo paket bundling ini, mereka bisa langsung melakukan evaluation kepada customer. Bagaimana sih tanggapan dari customer yang telah mendapatkan produk bahkan telah merasakan gitu kan, apakah mereka mendapatkan efek positif atau tanggapan positif, Suka atau enggaknya gitu. Jadi mereka bisa langsung menilai nih, oh produk ini bisa diterima di pasaran, oh produk ini perlu mendapatkan improvement lagi gitu kan. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah digital marketing gitu. Oh iya tuh penting Nah, banget. ini mungkin ada sedikit slide nih tentang digital marketing. Bisa di next, Mbak. Nah, next. Nah, ini sebagai kita tahu kan kita nih sebagai generasi milenial yang hits lah katanya. Mantap. Kan. Nah, di era ini tuh digital marketing ini menjadi salah satu media promosi yang sangat ngetren gitu, dan bisa dibilang kan ini cukup efektif lah untuk saat ini karena dengan digital marketing ini kita bisa menjangkau masyarakat yang
bahkan nggak beberapa umur aja atau beberapa kalangan. Ini semua umur, semua kalangan pasti menggunakan digital marketing lah. Kita nggak bisa pungkiri digital marketing ini menjadi salah satu lagi tren lah. Nah, mereka ini juga bisa menggunakan digital marketing ini, dan mereka juga bisa menggunakan, contohnya itu website lah. Mereka bisa menggunakan website yang memperkenalkan produk-produk dari Desa Pagar Harjo, mengenalkan Desa Pagar Harjo itu seperti apa gitu, dan desa wisata Pagar Harjo itu seperti apa. Itu bisa mereka gunakan di dalam website-nya mereka ini. Nah, selanjutnya mereka juga bisa menitipkan atau menggunakan jasa-jasa e-commerce yang ada saat ini seperti Tokopedia, Lazada, dan Shopee dan lain-lain lah. Karena begitu banyak e-commerce yang saat ini sedang maju-majunya gitu kan. Mereka juga bisa memberi atau menitipkan produk mereka ini ke e-commerce ini, sehingga konsumen customer di luar juga bisa lebih mudah mendapatkan produk-produk yang mereka inginkan gitu terkait produk Crystal Aren ini. Itu best practice-nya gitu. Dan salah satunya lagi best practice yang lain itu mereka bisa memberikan atau melakukan endorse dengan tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh pemerintahan yang ada saat ini gitu kan. Jadi seperti yang kita tahu, pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya nih untuk memajukan UMKM atau produk-produk UMKM yang ada di Indonesia gitu, sehingga mereka bisa lebih maju lagi lah ke depannya gitu kan. Itu yang best practice tentang digital marketing dan competitiveness marketing sih, itu sih Mbak. Iya. Setuju banget sih, kayak sebelum kita memilih gitu ya strategi-strategi ke depannya, kita harus tahu dulu apa yang customer mau, apa yang customer butuhkan, dengan juga kalau kita udah provide ada platform ya untuk mereka dapetin Betul. produknya, itu juga membantu banget ya untuk masyarakat tahu lah, at least familiar dengan produk kita. Iya, dan bisa lebih mudah lah mendapatkan produk Crystal Aren ini kan. Iya, benar. Nah, sekarang tadi kan udah dijelasin sama mas-mas expert ini ya, udah jelas banget. Sekarang step selanjutnya apa ya guys? Apa yang harus kita lakukan ya biar lebih langsung teraplikasikan gitu di Desa Pagar Harjo ini? Mbak, tadi itu aku tertarik dengan apa yang dibilang sama Mas Dendri ya terkait produk bundling. Ya. Nah, jadi kan kalau di Desa Pagar Harjo ini kan dia udah memiliki keindahan alam ya. Nah ini tuh dimanfaatkan mereka juga sebagai tempat wisata. Oh iya. Nah terus sebenarnya program G2RT ini sendiri juga udah memanfaatkan si keindahan alamnya si Desa Pagar Harjo ini sebagai media untuk memasarkan wedang rempah Crystal Aren-nya. Itu jadi mereka bundling dengan tiket wisata. Nah gitu. Kalau kita lihat juga di beberapa tempat wisata lain kan juga ada nih, mungkin teman-teman pernah ke farmhouse yang di Lembang Iya. atau yang di The Lodge Maribaya. Itu kan kita kalau beli tiket itu langsung dapat 1 gelas susu atau 1 gelas minuman apa gitu. Nah jadi best practice-nya untuk di Desa Pagar Harjo ini, kita bisa menyediakan minuman wedang rempah Crystal Aren ini bisa dalam bentuk yang siap minum gitu. Iya. Jadi kan mereka sambil jalan-jalan menikmati keindahan wisata alamnya, itu mereka bisa sambil menikmati angetnya wedang Crystal Aren ini kan, jadi anget-anget enak tuh. Sambil ngeliat pemandangan gitu ya. Benar. Nah jadi kan poin plusnya lagi nih. Kalau misalnya rasa dari wedang rempah Crystal Aren itu dirasa enak nih sama si wisatawannya atau customernya, dan mereka kasih feedback yang bagus, otomatis kan mereka juga bakal kepikiran beli banyak deh buat jadi oleh-oleh gitu. Kemudian ada lagi nih yang gak kalah menarik nih, service package. Jadi kan si Desa Pagar Harjo ini bisa juga nih menawarkan ke wisatawan untuk ikut langsung dalam proses pembuatan wedang rempah Crystal Aren-nya gitu. Nah, kalau teman-teman pernah juga ke bakpia yang ada di Jogja atau ke pabrik pembuatan dodol atau itu di Mekarsari atau di kebun stroberi, kadang kan kita bisa petik langsung buahnya untuk kita bawa pulang. Kita juga bisa beli dodol tapi kita ikut ngaduk-ngaduknya dikit, ikut menyaksikan proses pembuatannya. Gitu juga dengan bakpia. Nah, jadi ini tuh kita menawarkan experience gitu ke wisatawannya untuk produk yang akan mereka beli gitu sih Mbak. Menarik tuh Mbak. Aku tadi tuh waktu Mbak Mel ngomongin soal produk bundling itu ya, tiba-tiba tuh aku terngiang-ngiang waktu di kelasnya Bu Rika itu. Apa tuh, Waktu Mas? Bu Rika jelasin degree of newness itu, masih kan nggak? Oh iya. Oke, benar-benar. Menarik tuh Mas. Di situ tuh ada satu proses itu atau ada suatu subtopik itu tentang modifikasi. Nah, kalau tadi kita bundling misalkan kita kasih ya ke mereka bisa menikmati desa wisata kan. Terus kemudian dia juga dapat produk dari kita. Nah, itu bisa kita buat dalam bentuk botol, ya kan? Oh, boleh tuh, boleh. Nah, botol itu isinya
gula aren, kristal aren yang sudah siap saji untuk diminum. Nah, dari situ nyambung nih, itu bisa kita dapetin test market sekalian, kita bisa lihat mereka tuh pendapatnya gimana sih soal produk itu gitu loh. Terus juga kita bisa evaluasi selama ini yang kurang apa gitu. Betul. Nah itu, nah contohnya seperti apa? Nih coba kita lihat nih ya. Itu yang di sebelah pojok itu, yang botol-botol itu. Kan bisa berbagai macam rasa ya. Nah itu juga kita bisa tes tuh. Ini enak gak sih sebenarnya? Cocok gak sih dengan lidah orang Indonesia? Nah kayak gitu tuh. Nah makanya ini bisa banyak modifikasi yang bisa dilakukan. Nah terus lagi nih, yang mungkin teman-teman, saya percaya teman-teman gak tahu nih. Tahu gak itu? Pohon aren itu ya, itu dari buahnya sampai akarnya itu bisa dimanfaatkan loh. Pasti teman-teman gak ada yang tahu nih. Oh iya Mas, Iya. baru tahu sih benar. Beneran Jadi- baru tahu. Bisa dijadiin apa aja tuh Soalnya, Mas? soalnya nggak kepikiran Iya juga sih, sih. bener. Nah, sebenarnya clue-nya ada di sini nih. Contohnya misalkan yang buahnya itu ya. Teman-teman, kemarin waktu aku diskusi sama temanku itu ya, soal pohon aren, ada yang baru tahu nih kalau ternyata pohon aren tuh bisa dibuat kolang-kaling ini. Ada yang baru tahu. Mungkin dia lama tinggal di Amerika kali ya, nggak Iya, tahu Mas. pohon aren kali ya. Jadi ya itu benar-benar. gitu, bisa dibuat kolang-kaling loh. Nih, bisa. Terus hebatnya lagi ya, kalau kita bisa increase gitu. Itu kita bisa packaging yang bagus, ya kan? Terus kita bisa kasih rasa, kasih warna yang menarik. Kita bisa jadiin hampers tuh. Tuh coba lihat, Benar, keren kan? Kekinian banget. Menarik sih, Kekinian menarik sih. Buat nikahan juga menarik. Iya. Mm-mm. Nanti kalau Kolang-kaling. misalkan Mbak Marsha sama Mbak Mel udah berkeluarga, punya anak, bisa kita kasih hampers ini nih. Buat apa Kolang-kaling. namanya? Boleh. Kolang-kaling gitu. Bisa. Kolang-kaling ya. Kolang-kaling. Nah, mungkin satu lagi aja. Soalnya ini banyak banget bisa dimanfaatkan. Cuman karena keterbatasan waktu nih. Nah, aku tambah satu lagi nih. Pohonnya itu, pohon aren itu, dia kan ada masa produktifnya ya. Iya, betul, Suatu Mas. saat dia udah nggak bisa menghasilkan nira lagi. Iya. Jadi udah disadap udah nggak bisa. Nah, pohonnya itu bisa ditebang. Di dalam pohonnya itu bisa diolah menjadi tepung. Nah, baru tahu juga kan? Baru Iya Mas, sih. baru tahu Mas. Benar. Nah, Baru. ini seperti ini contohnya nih. Ini sagu aren murni. Jadi tepung ini bisa dibuat semacam mie kayak kue tiaw gitu. Oh berarti yang biasa kita makan itu ada yang dari sini Mas ya? Bisa jadi. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Tapi mungkin kalau yang dari aren ini mungkin agak beda dengan rasanya dengan tepung Oh biasa iya pasti. gitu ya. Iya. Tapi prinsipnya mungkin hampir sama seperti itu. Hmm. Jadi sebenarnya dari sini kita bisa lihat bahwa pengembangan produk ini masih cukup banyak ya. Kita bisa modifikasi dan manfaatkan dari pohon aren tersebut. Nah, ini ada yang menarik juga nih Mas dari yang Mas Andreas jelaskan tadi ya, tentang degree of newness ini. Jadi seperti yang kita tahu ini juga Indonesia ini sebagai salah satu negara tropis yang di Indonesia itu, di dunia bahkan kan, memiliki banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa kita manfaatkan dan Iya. bahkan banyak buah-buah yang banyak bisa kita manfaatkan sebagai produk baru di Desa Pagarharjo ini Iya. kan. Seperti kita tahu juga Desa Pagarharjo ini memiliki kayak apa ya, kualitas tanah yang subur gitu. Jadi baca dibilang Indonesia ini tanahnya tanah subur kan. Nah, itu sih yang aku pikirkan, kenapa enggak kita mereka coba untuk mendevelop sebuah produk baru dari buah-buah yang lain gitu kan, seperti nangka, pisang, singkong gitu kan. Itu salah satu buah yang emang gampang tumbuhnya dan bisa ditempatkan di mana saja gitu kan. Dan mungkin di Desa Pagarharjo ini dengan karakteristik tanah yang subur bisa menempatkan pohon-pohon ini, dan mereka bisa ketika pohon-pohon ini sudah mencapai puncaknya atau mature-nya, mereka bisa panen dan bisa mereka olah menjadi sebuah snack-snack baru ini Mas, seperti yang kita lihat di slide ini. Ini kan ada makanan-makanan yang bisa diolah dari produk-produknya ini kan. Nah, mungkin mereka bisa mencoba dan ini akan menambah varian-varian makanan yang bisa mereka jual gitu loh di Desa Pagarharjo ini gitu kan. Dan ini juga bisa meningkatkan variasi-variasi produk yang ada saat ini di Desa Pagarharjo dan bisa menarik lebih banyak customer untuk membeli produk-produk mereka, dan ini tentunya bisa meningkatkan perekonomian di sana juga kan. Nah, poin selanjutnya itu ketika kita mendevelop sebuah produk baru, kita juga harus bisa memberikan jaminan kesehatan kepada customer yang membeli produk kita gitu. Apakah produk ini terjamin kesehatannya, kualitasnya gitu kan. Karena seperti kita tahu kalau orang Indonesia ini ya terkenal bersih lah, bahkan banyak tuh video-video yang mengkritisi tentang kebersihan gitu kan. Nah, itu yang bisa kita mereka jadikan poin di mana untuk bisa membedakan produk mereka dengan produk yang lain, bahwa produk dari Desa Pagarharjo ini, produk kristal aren ini adalah produk yang memiliki kualitas yang bagus dan terjamin kualitasnya dan bisa
memberikan menambah kesehatan bukan menambah penyakit gitu kan. Iya. Nah, itu sih yang paling penting sih kalau menurutku. Menarik banget itu Mas Dendri tadi. Kita kan sekarang nih konsepnya G2RT ya. Ya betul. Benar. Global gotong royong. Nah, kita tahu nih sebenarnya nih, produk aren ini ya, kristal aren ini sebenarnya marketnya tuh sebenarnya besar banget di luar sana. Besar Mas. Ya, karena mereka sudah tahu sebenarnya manfaat dari gula aren ini. Nah, itu kalau kita coba efektifkan ya, efisienkan itu, dan kemudian kita bisa masuk ke pasar global, waduh, itu pasti jadi hal yang luar biasa. Jadi konsep global gotong royong ini menjadi sangat pas banget buat Iya, memperbesar ini nih. Lengger Iya, Harjo betul, Mas. ini. Lengger Harjo. Pagar Lengger Harjo. Harjo ini. Ya, kayaknya cukup ya pembicaraan kita kali ini gitu. Berfaedah sekali, kita udah bahas mengenai Sangat berfaedah. ya kan pagi hari ini gitu ya. Kita udah bahas soal pekerja petaninya, Iya. bagaimana kita improve semua skillnya dan lain sebagainya, manajemennya juga. Lalu tadi kita udah bahas juga mengenai bagaimana nih kita memasarkan produk yang udah keren banget ini, udah punya potensial biar lebih lebar lagi pasarnya Iya. gitu ya. Ya. Pokoknya intinya kita harus tetap ingat ya nilai-nilai gotong royong dan kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Oke, kita udah bahas panjang banget tadi ya di segmen 1 udah dijelasin soal desainnya, soal sistem alur produksinya. Lalu di segmen kita dengan expert-expert ini kita udah bahas soal pekerja petaninya seperti apa, lalu cara memasarkan produk yang udah keren banget ini agar lebih dikenal di masyarakat luas. Ya, sekian dari kita. Semoga pembahasan kita hari ini ya sungguh bermanfaat bagi teman-teman di rumah yang udah lagi dengerin. Kita mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi. Dah.